Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fransiskus Nonotola, NPM 21810003100060. Saya adalah mahasiswa IKI Buditomo Malang. Saya dari Prodi Bahasa Indonesia Angkatan 2018 B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kajian drama tentang pendekatan terhadap karya sastra. Dalam pendekatan karya sastra ada paradigma, metodologi, ada pendekatan teori, metode, teknik, dan objek. Dalam pendekatan terhadap karya sastra juga ada menurut M.H. Amrams bahwa dalam pendekatan karya sastra ada semesta, ada karya, ada pengarang, dan ada pembaca. Dalam pendekatan terhadap karya sastra juga ada pendekatan mimetik. Nah, pendekatan yang menitik beratkan pada semesta yang dijadikan acuan dalam terciptanya suatu karya sastra. Konsep ini yang sudah muncul dan dimunculkan oleh Plato dan dikuatkan lagi oleh Aristoteles, meskipun keduanya agak berbeda memandang konsep peniruan dalam karya sastra tersebut. Nah, walaupun Plato memandang tiruan itu lebih rendah, sedangkan Aristoteles memandang tiruan itu sebagai sesuatu yang unik yang berbeda dengan kenyataannya. Pendekatan ini menuntut suatu cara untuk memahami kemestaan dalam kaitannya dengan karya sastra. Dengan demikian dapat dipastikan akan melibatkan berbagai disiplin ilmu lain. Nah, bagaimana pendekatan ini menuntut kita untuk kita memahami apa saja yang berada dalam kaitan-kaitan dalam sebuah karya sastra tersebut. Yang berikutnya juga ada pendekatan ekspresif. Nah, pendekatan ini yang menitik beratkan pada pengarang sebagai subjek kreator karya sastra, memandang karya sastra sebagai pernyataan dunia batin pengarang. Jika dibayangkan bahwa segala gagasan, emosi, ide, dan lain-lain merupakan dunia dalam pengarang. Karya sastra merupakan dunia luar yang sesuai dengan dunia dalam. Pendekatan ini menuntut adanya pemahaman yang mengenai subjek kreatornya. Pengarang yang dalam hal ini mengenai subjek kreatornya merupakan manusia yang mempunyai banyak sisi kehidupan yang perlu diungkapkan, dan untuk lebih memahami karya sastranya itu sendiri. Nah, ada juga pendekatan pragmatik. Nah, pendekatan yang menitik beratkan pada pembaca atau respon pembaca terhadap karya sastra, bagaimana dia menitik beratkan respon pembaca dan memberikan tanggapan-tanggapan atau penilaian terhadap karya sastra yang sudah dibaca atau yang sudah direspon oleh si pembaca tersebut. Nah, pendekatan ini menuntut adanya metode dan perangkat konseptual yang mampu menangkap efek-efek karya sastra terhadap pembaca dan juga penerima serta tanggapan baik mereka sebagai sarana dalam komunikasi sastra. Nah, dalam konseptual yang mampu menangkap efek-efek yang dimaksud di sini adalah bagaimana pembaca menangkap dan memberikan efek bagi karya-karya sastra yang ia telah baca. Dan di situ dia menemukan berbagai tanggapan atau timbal balik dalam sarana dan dalam berkomunikasi dalam karya sastra. Nah, memandang karya sastra ditentukan oleh publik pembaca sebagai penyambut karya sastra, dan karya sastra dianggap unggul jika berguna bagi publiknya. Misalnya, bisa menyenangkan, bisa menghibur, dan bisa mendidik bagi orang-orang yang telah membaca atau meneliti sebuah karya sastra tersebut. Yang berikutnya ada pendekatan objektif. Nah, pendekatan yang menitik beratkan pada karya sastra itu sendiri sebagai suatu entitas. Memandang karya sastra sebagai dunia otonom yang dapat dilepaskan dengan pengarang dalam lingkungan sosial budayanya. Karya sastra berdiri sendiri dan dapat dianalisis berdasarkan strukturnya sendiri. Pendekatan ini banyak digunakan pada akhir abad ke-19. Nah, bagaimana kita memandang suatu karya sastra sebagai dunia otonom? Nah, itu tergantung dari kita sendiri yang sudah membaca, yang sudah menganalisis karya sastra tersebut, dan kita bisa
mengalihkan dalam kehidupan kita, atau kita bisa mempraktekkan dalam lingkungan sosial atau lingkungan yang berada di sekitar kita. Nah, di situ juga ada catatan Theo terhadap model dari Abrams. Nah, yang pertama itu ada faktor sistem bahasa sebagai media karya sastra. Yang kedua ada faktor konvensi sastra. Karya sastra sebagai sistem tanda tingkat kedua atau sistem tanda sekunder. Yang ketiga itu faktor pembaca sebagai variabel sosial dan historis. Yang berikutnya ada faktor bentuk karya sastra sebagai variabel. Yang berikutnya kriteria penilaian sastra. Nah, 4 pendekatan tersebut saling melengkapi dan menerima. Tidak ada yang terbaik, tidak ada yang paling benar, dan penerapannya tergantung pada sifat karya sastra tersebut. Karena dalam karya tersebut itu berbeda-beda. Karena semuanya karya yang sudah dihasilkan oleh para ahli atau para pakar dalam sastra tersebut, itu semuanya tidak ada yang jelek, tidak ada yang kurang bagus atau apa, karena semuanya sudah benar-benar meneliti, sudah melakukan pendekatan-pendekatan yang menimbulkan atau secara untuk melengkapi keperluan karya sastra, dan menghimbau pembaca juga lebih memahami dan menganalisisnya juga lebih gampang. Oke, jadi baik. Dan di dalam pendekatan terhadap karya sastra juga ada menurut Donald Casey, bahwa menurut Donald Casey ada di dalam pendekatan karya sastra itu ada pengarang, ada karya, ada realita, ada kesusastraan lain, dan ada pembaca. Berikutnya juga masih menurut Donald Casey, bahwa dalam pendekatan karya sastra itu ada yang namanya genetik atau histori, ada formal, ada mimetik, ada intertekstual, dan ada respon pembaca. Nah, model pendekatan menurut Casey ini ada model yang ditawarkan oleh Casey pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan model yang ditawarkan oleh Abrams. Hanya saja dalam model Casey muncul pendekatan dengan menitikberatkan pada kesusastraan lain atau intertekstual. Nah, pendekatan intertekstual merupakan suatu pendekatan yang mencoba menjadikan kaitan satu teks dengan teks yang lain dalam usaha memahami suatu karya sastra. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata atau penyampaian materi yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.